لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Cerita kalau tentang berdirinya masa Al-Ahyar ini terjadinya pada tahun 76 yang boleh dibilang tahun itu merupakan tahun kelabu bagi khususnya warga Kebon Sirih, karena di tahun itu beberapa ulama, beberapa guru kita persis itu kebenaran waktunya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu orang tua saya itu Malik Nasrullah itu dipanggil pada tahun 76 tanggal tepatnya 18 Januari 1976 bertepatan dengan 16 Muharram 1396 Hijriah. Tidak berapa lama kemudian, kira-kira berapa bulan, kakek guru kita, ya, kakeknya Haji Imam Syafi'i, yaitu Haji Abdurrahman bin Muttalib, juga ikut panggil ke hadapan Allah. Kalau nggak salah, Ustadz Daud ya, yang 8 tuh, Daudia itu juga nggak salah tuh di tahun itu juga dipanggil oleh Allah. Jadi merupakan sepertinya tahun itu tuh tahun kelabu bagi warga Kebon Sirih, di mana guru-guru dan ulamanya sebagai Allah SWT. Hadirin hadirat Allah. Setelah kejadian tersebut, ya, pada akhir tahun meninggalnya orang tua saya, maka kegiatan pengajian di rumah saya itu vakum. Ya, vakum, gimana caranya kita supaya bisa sama-sama kumpul lagi, coba bentuk pengajian. Nah itu pengajian itu dibentuk untuk dilaksanakan dari rumah ke rumah setiap malam Jumat bergiliran. Tapi waktu itu kita patokan pembukaan dan penutupan tuh di rumah saya. Makanannya kocok, ya, ada nasi uduk dan macam-macam. Waktu itu, alhamdulillah. Dan beberapa bulan itu belum ada namanya, belum ada nama Majelis Taklimnya. Akhirnya kita bentuk gimana? Adalah kita bentuklah menjadi nama Majelis Taklim Auladiyah, yang artinya bocil-bocil tuh. Ya. Karena waktu itu masih pakai celana pendek, ya. Masih main bola pakai celana pendek, ya, masih ini ya, pas mau tadarusan baru pakai kain dulu. Alhamdulillah setelah itu terus berjalan dan sempat vakum berapa bulan, kemudian kita lanjutkan lagi. Banyak dulu anggotanya, ya. Yang antaranya saudara kita yang nggak pernah kelihatan, saudara Soma, nah itu nggak pernah kelihatan tuh. Ya, ada Komarudin, nah ini juga alhamdulillah ya, saudara Ibat kita, saudara Ibat juga bergabung dulu. Ya, alhamdulillah tuh masih banyak. Ya, anggotanya dulu minal masyriq ilal maghrib, jadi dari Kebon Sirih Barat atau Sirih Timur ada tuh. Ada juga mungkin dari yang luar dulu yang orang Gangdeng yang namanya Tawar, itu juga ada tuh dulu namanya Tawar, jadi Gangdeng. Iya makanya. Dia berapa juga pasti ditawar. Jadi, nah itu banyak dulu anggota kita yang ini, dan juga ternyata banyak juga kawan-kawan kita yang udah
meninggalkan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kawan-kawan yang merawat kita juga diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berputar setiap malam ibadah kita kegiatannya adalah baca Quran dan juga tentu baca kitab fikih Irsyadul Anam karangan Habib Usman bin Angil bin Yahya. Setiap malam ibadah kita berputar gantian. Setelah itu terjadilah perpisahan yang tidak mengenakan, penggusuran, digusur, akhirnya bubar, nggak tahu lagi. Bubar, ada yang ke Depok, ada di Bandung, ada di Tangerang, ada yang ke Puncak, akhirnya mencak-mencak, ada di Bogor. Itu kita bingung gimana caranya. Jadi merawatnya ini merupakan base camp daripada masalah ayat. Diadakan maulid, waktu berapa? Berat saya juga nggak hadir waktu itu karena malam. Ya makanya kurang bagus kalau malam, jadi nggak bisa kalau malam. Nah, kemudian waktu itu ceramahnya guru kita Ustaz Ferry ketemulah teman-teman yang lain, saudara kita yang lain. Akhirnya Ustaz Ferry berniat untuk mengumpulkan kembali kawan-kawan kecil kita. Ternyata alhamdulillah berkat ridha Allah bisa terkumpul kembali. Tadi sudah disampaikan sekilas bahwa usia Majlis Taklim ini 50 tahun. Kalau saat ini saya berusia 63 tahun, di 13 tahun usia kami yang ada di itu kita sudah mulai dikenalkan dengan agama. Sudah mulai dikenal. Pada saat itu Ustadz kami adalah Ustadz Nasroh, kemudian Imam Syafi'i, dan kami mengaji juga dari rumah ke rumah kepada mu'alim. Base camp kami sebetulnya adalah Madrasah Al-Huda yang sekarang masih berdiri gedung bangunan itu. Bayangkan pada saat tahun 76 sudah ada bangunan bertingkat seperti itu pada saat itu di wilayah Jakarta Pusat. Jadi hampir sebagian besar anggota Majlis Taklim Al-Ahya ini adalah lulusan dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda. Saat itu seperti yang disampaikan oleh Rahman Nasroh, ya pengajian kita ya apa adanya. Kami apa adanya pada saat itu masing-masing menempuh sekolah di negeri juga, kami sekolah di Al-Huda juga. Kadang kami ke kuburan, para mualim-mualim itu ada waktu tertentu diajak, dan pulangnya kami ditraktir nasi uduk di depan warung itu ada. Jadi ya begitulah apa adanya. Kadang malam minggu kita rame-rame bersepuluh jalan ke teater Arya, di mana di Bentil ya. Itu kita nonton film silat di sana. Jadi seperti itu pengajian kita, jadi saking silaturahim di antara kita. Dan teman-teman ada dari Kebon Timur, Kebon Timur bergabung jalan, pulang jalan kaki itu kita dari Bentil ke Kebon Sili. Setiabudi ya, Setiabudi ke Kebon Sili. Seperti itulah kira-kira itu yang saya perkembangan ke sana ya, masing-masing juga tentu harus mencari nafkah rezeki. Kami masing-masing bekerja di tempat-tempat yang berbeda. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Bojali tadi, bahwa ada beberapa kevakuman pada saat itu karena pada usia itu adalah usia bekerja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah,
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para guru, sampai saat ini saya masih menjadi santri, masih menjadi murid, belum menjadi ustadz. Karena yang hadir di tempat ini, di depan sini semuanya guru-guru saya. Kalau tadi disebutkan Maslakul Akhyar Majelis Taklim berdiri tahun 1976. Umur saya masih 1 tahun tuh. Saya lahir tahun 75. Ya. Jadi yang di depan sini nih semuanya guru saya Ustadz Haji Abdul Rahman Nasroh, guru saya Ustadz Haji Ferry Nur, Ustadz Akhyail, termasuk abang saya Ustadz Ghazali, juga guru saya. Mereka sudah banyak memberikan kebaikan kepada saya. Dan saya yakin saya nggak bisa balas. Saya nggak akan bisa balas semua kebaikan mereka. Semua kebaikan guru-guru saya yang telah membimbing saya dari kecil, bahkan sampai sekarang, saya yakin saya nggak bisa membalas kebaikan mereka. Maka kata Nabi, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah diberikan kebaikan, telah memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Saya bingung gimana cara membalasnya, karena semua ilmu yang saya dapat diberikan dengan ikhlas oleh mereka. Maka kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, maka jika engkau tidak bisa membalas, tidak bisa mendapatkan cara untuk membalas kebaikan mereka, fad'u lahu, maka doakanlah orang tersebut. Hatta taro annakum qad kafa'tumuh, bersungguh-sungguhlah engkau berdoa sampai engkau merasa yakin bahwa engkau telah bisa dan berhasil membalas kebaikan mereka. Tadi saya sampaikan, saya yakin saya nggak bisa balas. Sampai hari ini saya masih menjadi murid dan masih menjadi santri. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdun, saya ini hamba, saya ini budak, min 'allamani harfan, dari orang yang telah mengajarkan aku walau 1 huruf. Berapa huruf yang telah saya terima dari guru-guru saya? Maka saya adalah hamba sahaya. Saya adalah budak daripada guru-guru saya tersebut. Fa in sya'a, jika dia ingin menjual, maka dijual. Dan jika ingin dipelihara, maka dipelihara. Maka saya pasrahkan diri saya kepada guru-guru saya. Seperti hari ini, harusnya seorang murid nggak boleh berkata-kata, banyak berbicara di depan guru. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Akan tetapi Said Murtadha Az-Zabidi bukan hanya tidak boleh berkata-kata, murid harus tunduk atas perintah guru-gurunya. Nah sekarang saya diperintah, Pak. Saya diperintah ceramah, saya diperintah untuk berbicara. Maka saya ambil Said Murtadha Az-Zabidi bahwa murid harus taat atas perintah daripada gurunya. Hari ini saya diperintah untuk berbicara, menyampaikan tausiah. Saya manut sam'an wa ta'atan kepada guru-guru saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kalimat salah yang saya sampaikan, saya minta tolong dikoreksi. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Guru mempunyai kedudukan yang mulia. Bahkan kedudukan guru, kata Imam Ghazali, itu melebihi daripada kedua orang tua. Kenapa demikian? Fa innal walida, maka sesungguhnya orang tua, sababul wujudil hadiri, menjadi sebab seseorang itu hadir, wal hayatil faniyah, di dunia yang fana ini, dalam kehidupan yang fana. Jadi orang tua, bapak, itu menjadi sebab hadirnya seorang anak lahir ke dunia yang fana. Wal muallima,
Dan sesungguhnya guru sababul hayatil baqiyah, menjadi sebab kehidupan yang kekal. Karena ilmunya, karena pelajarannya membawa keberkahan, membawa bekal bagi kehidupan murid di kehidupan yang kekal, yaitu pada saat nanti di hari kiamat. Maka kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dilanjutkan, falidzalika soro, maka dengan yang demikian jadilah soro hakul muallimi, haknya seorang guru, a'zama, itu lebih besar min haqqil walidaini, daripada hak kedua orang tua. Memang saya tidak langsung diajarkan oleh Mu'allim Nasroh bin Abdurrahman. Saya diajarkan oleh guru saya Mukarram Ustaz Haji Abdurrahman Nasroh, yang merupakan anak dari almarhum Mu'allim. Saya berharap dengan saya mengambil ilmu dari Ustaz Haji Abdurrahman Nasroh, kelak nanti saya diakui juga sebagai murid oleh Mu'allim Nasroh bin Abdurrahman. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Karena kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Saya bangga, saya berbahagia karena kecil di Kebon Siri bisa menuntut ilmu dan mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan saya sampai sekarang, dari guru-guru saya, dari Majelis Taklim Masyarakat Akhyar, dan dari seluruh ulama Kebon Siri. Mudah-mudahan kedepannya menjadi keberkahan buat saya dan buat anak-anak saya yang sampai saat ini juga saya ajarkan ilmu tersebut. Jadi turun ilmu yang saya dapat dari Ustaz Haji Abdurrahman Nasroh, saya turunkan kepada anak saya. Mudah-mudahan nanti juga akan turun kepada cucu-cucu saya, sehingga bersambung sanad keilmuan daripada ulama-ulama Kebon Siri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati guru kami Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Muhammad Nasroh bin Abdurrahman, mata'allah fi kulli hayati wa barakallahu fi hayati. Yang saya hormati Kiai Haji Ferry Nur, barakallahu fi kulli hayati. Paman kami Ustaz Ahyail, kemudian Ustaz Ghazali, dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para guru dan para asatidz sekalian, para tamu sekalian. Wabil khusus juga kepada kawan saya nih, angkatan ya, beda tua dikit ya. Ya, beliau Ustadz Wahyu ya, yang dulu memang pernah bareng ngaji sama saya. Ya, kalau beliau lahir 75, saya lahir 76. Saya pernah baca rawi sama beliau. Ya, saya baca waktu itu masih baca Abtadul Imla. Al-jannatu wa na'im wa sa'adu liman yusalli wa yusalli wa barik alaihi, masih hafal itu. Ya, itu jadi gacauan dulu ya. Dan kalau dilihat lahirnya tadi apa namanya? Tahun 76 ya, bulan Juli ya, Pak. Juni. Saya itu masih 7 bulan dalam kandungan tapi. Karena saya lahirnya bulan Agustus. Jadi ketika Majelis Taklim lahir, saya masih dalam kandungan 7 bulan atau 6 bulan lah ya. Masya Allah. Jadi Majelis Taklim ada ini saya belum lahir. Ya, dan saya ikut Majelis Taklim tadi Nurul Quran ya Pak Kiai ya. Quran itu. Saya masuk umur waktu itu 4 tahun malah. Kawan-kawan bertanya kepada saya. Ya, kenapa kok Kiai bisa begini? Saya jujur aja, saya tidak pernah mondok. Saya SD Sabang, SMP Negeri 1 Cikini, SMA 26, no ada Mail teman saya.
Masih ingat teman main bola Email ya. Nah, saya jadi kiper, beliau tuh jadi PBK. Di sini tempat main bola saya di depan enggak masjid musola ini main bola saya dulu. Ya pemain ya. Jadi nggak pernah mondok. Ditanya kenapa begini, ya saya hanya bisa berkata saya hanya berbakti tadi seperti disampaikan Ustaz Wahyu, saya hanya berbakti kepada guru. Ya. Dan saya masuk majelis taklim itu umur 4 tahun 80. Ya, tahun 82 atau 80 pertama saya belajar buku kitab Al-Baghdadi ya. Alif Fathah, Alif Kasrah, Alif Dhamma. Ingat ya. Metode Baghdadi dulu. A I U, Ba Fathah Ba Kasrah Bi, Ba Kasrah Ba Dhamma Bu ya. Ba Habibu ya. Dan seterusnya. Masih ingat, kalau itu belum tuntas, belum bisa masuk juz amma ya. Nah, sampai itu kalau nggak salah saya umur 6 tahun, kelas 1 SD itu baru selesai itu Al-Baghdadi itu. Ya, baru saya kelas 1 SD saya merasakan sendiri, saya baca juz amma, kemudian juga belajar pegon Melayu. Ya, kitab pertama yang tadi Ustadz Wahyu sudah sampaikan, apa namanya? Kitabnya Sifat 20. Masih saya ajarin juga sekarang di majelis taklim saya. Kemudian fikihnya Irsyadul Anam dan dikatakan Ustaz Abdurrahman Ustaz ya. Itu kitab yang dikarang oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Dan beliau juga termasuk kakek guru saya karena kebetulan cucunya beliau juga guru saya, Habib Novel bin Muhammad bin Aqil bin Utsman bin Abdullah bin Yahya bin Umar. Ya. Nah, beliau itu saya belajar sama beliau. Jadi saya dapat sanad langsung ke kitab Sifat 20 dan Sifat Irsyadul Anam. Ya, dan alhamdulillah ya pengembaraan ilmu di Kebon Siri ini sampai saya tahun 88 baru saya pindah ke Tebet ya, ke Tebet karena di situ juga dijulukin Makanul Ulama, banyak kiai, banyak ulama. Saya nggak berhenti ngaji. Tetap, kenapa? Tradisi di sini dulu saya pernah ngaji, pernah saya bolos, jujur aja saya pernah bolos ngaji berapa. Ternyata pas bolos itu sampai rumah saya diomelin sama kakek saya. Mungkin semua pada kenal ya, Bapak Ishak, Kiai Ishak Mudasir, Haji Ishak Mudasir. Disabet saya, ini masih bekas tandanya. Sampai ke majelis taklim Nurul Iman, Nurul Quran ya Pak. Mungkin lagi saya dapat double 2 kali. Karena mencoba bolos pulang ke rumah diomelin, di majelis taklim diomelin lagi, balik lagi tambah diomelin. Tapi di situ bukannya saya malah jerah, justru itulah pelajaran terpenting buat kita sehingga kita menjadi benar-benar seorang murid yang berbakti. Ya. Nah, di situ kemudian saya merasa pendidikan agama yang menjadi basic ini, saya bisa baca kitab, saya bisa baca Quran dan semuanya. Ya, sehingga saya merasa tidak boleh melupakan dan wajib harus selalu mengingat guru-guru saya. Kebetulan pas dekat saya langsung mampir. Enggak kemana? Saya enggak ke rumah mamang saya, enggak ke rumah, tapi guru saya yang pertama. Tadi kata Ustaz Wahyu, orang tua itu 2. Ya, yaitu orang tua ideologis, ada orang tua biologis. Dan dua-duanya ini adalah yang harus kita bakti. Apalagi kalau orang tua kita dua-duanya orang tua ideologis maupun biologis. Seperti kita juga sekalian haulnya almarhum Mu'alim Muhammad Nasyar. Jadi itu beliau itu kakek guru saya, berarti kan? Ya, berarti kakek guru saya. Jadi Ustadz Abdurrahman Nasrah ini juga bapaknya ini sebagai seorang orang tua ideologis, juga orang tua biologis. Nah, saya ingat ada satu hadis tentang birrul walidain di kitab Tangkihul Qaul dari karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, ada satu hadis dikatakan kalau sallallahu alaihi wasallam, laisa baina aqil walidayhi wa baina iblis finnar illa tabaqatan wahidatan. Tidak ada jarak ya
bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ya, melainkan jarak dia antara iblis di dalam neraka cuma 1 tingkat, ya. Bahwa jaru iblis finnar, dan dia akan menjadi tetangga iblis di dalam neraka. Walaysa baina barin walidayhi wa bainal anbiya'i fil jannah illa darajatan wahidan. Dan juga tidak ada jarak bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, antara mereka dengan para nabi, kecuali juga di surga 1 tingkat, yaitu, ya, 1 derajat. Daidwa fahuwa jarul anbiya'i fil jannah, dan dia akan menjadi tetangga para nabi nanti di surga. Nah, bagi saya kata walidaih ini, kedua orang tua ini bukan orang tua ibu bapak kalau bagi saya, tapi orang tua biologis maupun orang tua ideologis. Maka kalau tadi dikatakan orang tua biologis, seperti Ustaz Wahid dikatakan, dia menyelamatkan kita di dunia, ngasih makan kita, nyekolahin kita, segala macam. Tapi orang tua ideologis, dia nyelamatin kita di akhirat. Dan kita berharap, ya, kalau kita masuk neraka, ya, Ustaz Abdurrahman ingat-ingat panggil saya Ustaz. Siapa tahu saya kecelup di neraka, ya. Ya, Ustaz, ya. Jadi oleh karena itu, saya bersyukur. Dari saya belajar di sini menjadi memicu saya terus melanjutkan saya sekolah saya. Ketika saya tinggal di tempat, saya tidak berhenti ngaji. Saya tetap ngaji dengan mu'alim di tempat. Dari Kiai Haji Masyuri Syahid almarhum, ya, saya belajar sama beliau, Kiai Haji Abdul Jalil Ali. Kemudian saya belajar dengan Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Utsman bin Yahya. Ya, belajar di Pedati itu, karena belajar Kiai Muhammad Hashim, saya belajar terus pengembaraan ilmu terus, ya, dan tidak berhenti. Saya belajar Quran ke LBIQ dengan Kiai Muhsin Salim, dapat sanad qiraat sab'ah, dan terus pengembaraan dan tidak berhenti. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya S1 di UI, melanjutkan lagi ke UI lagi S2, kemudian melanjutkan lagi ke Erlangga di Surabaya, sampai alhamdulillah bisa dapat gelar ketiga. Karena apa? Motivasi ilmu dari kebun siri, ya, dan itu harus terus diturunkan. Dan saya merasa saya bisa baca kitab karena belajar alif-alifan itu. Kalau saya nggak kenal huruf hijaiyah, nggak mungkin kita bisa baca kitab, ya. Dan alhamdulillah semuanya menjadi manfaat. Ya, alhamdulillah saya juga bersama. Saat ini saya menjadi pengurus di Majelis Ulama Indonesia Pusat di Komisi Dakwah. Kemarin kami baru membangun sebuah organisasi baru, membuat konferensi dai se-Asia Tenggara yang dihadiri oleh 11 negara. Dan insya Allah MUI Pusat akan menjadi sekretaris jenderal yang pertamanya. Dan itu dihadiri dari berbagai negara, yang dari Timor Leste, Vietnam, kemudian Kamboja, Myanmar, dan kita banyak mendapatkan pelajaran di situ. Kita alhamdulillah negeri mayoritas. Bagaimana dengan Vietnam, Kamboja, Laos, itu dengar kita banyak pelajaran bagaimana mereka berdakwah. Dan kita menyatukan visi dan misi dalam dakwah kita sesama negara tetangga. Siapa tahu kita bisa saling berbagi, dan alhamdulillah menjadi tambah kenalan, tambah saudara, ya. Dan insya Allah ilmu dari majelis taklim di Kebun Siri ini semakin tersebar, meluas, dan menyebar semakin insya Allah ke seluruh dunia. Dan kami butuh juga doa dari para guru kami, ya, yang tidak terbilang, ya, karena apa yang sudah kami dapatkan, ya, selama walaupun dari umur 4 tahun sampai umur 12 tahun itu bukan sedikit, tapi itu pengalaman yang super luar biasa sehingga kami bisa seperti ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru-guru, ya, juga di sini banyak teman main saya, ada Mail dan segala macam, Bang Mail, ya. Nah, insya Allah pertemuan ini jadi seperti reuni, Ustaz.
Ya saya berterima kasih. Jadi saya baru ketemu Ustaz Wahyu udah lama nih, Masya Allah. Tadi dari tahun 89 ya kita, 88 saya pindah itu saya nggak ketemu lagi. Baru sekali nih, demi Allah nih baru ketemu Ustaz nih, baru benar. Oke, ini jadi reuni buat saya nih ya. Jadi alhamdulillah ya, kami selalu berdoa dan selalu kami juga mendoakan antum tiap pagi. Insya Allah saya selalu mengirimkan Fatihah buat Ustaz. Ya, buat seluruh yang mengajarkan saya ya selama saya waktu itu baru nggak bisa apa-apa. Sehingga saya bisa seperti ini, seperti sekarang ini. Alhamdulillah saya juga membangun pesantren dengan Kiai Khalil Nafis, Ketua MUI di Depok. Jadi silakan kalau anak-anaknya mau mondok di tempat saya, namanya Pesantren Cendekia Amanah. Ya, nanti mampir aja di Kilodong Kali Mulia, itu ada Pesantren Cendekia Amanah, di browsing juga insya Allah ada. Itu pesantren kami, dan kami juga sedang merintis juga pesantren lagi. Ya walaupun tidak pernah ngendon atau belajar di pesantren, alhamdulillah alumni dari kebun sini ada yang bisa bangun pesantren, alhamdulillah ya. Satu lagi kami lagi merintis juga ya, siapa tahu ada yang mau berwakaf ya, kami merintis di Sukabumi, di daerah Sukaraja sedang merintis, yaitu sekitar 13.000 meter dan sedang lagi mulai membebaskan tanahnya, insya Allah sedikit demi sedikit dengan teman-teman saya juga yang lain. Ya, jadi kami bekerja sama dengan siapapun, yang penting kebaikan bisa menyebar dimanapun, kapanpun, dan sampai akhir hayat kita. Semoga sedikit nih ya bisa memberikan pencerahan, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang ada di sini. Semoga keberkahan beliau sampai akhir hayat beliau selalu terkenang di hati kami dan akan kami bawa sampai akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Haji Abdurrahman Nasrah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahi ilmunya. Yang sama-sama kita hormati pembicara yang telah menyampaikan tausiah untuk kita semuanya, Ustadz Wahyu, Ustadz Dr. Agus, sama-sama dari Depok, Ustadz Ahyail, Ustadz Ghazali, kemudian Ustadz Lebe. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah dalam majelis kita yang judul acaranya Haul, dari guru kita semua, Muallim Nasrah bin Abdurrahman. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, dan anak keturunannya dijadikan hamba Allah yang soleh dan solehah, yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan generasi akan bebaskan Baitul Maqdis. Yang berikutnya lagi acara kita judulnya adalah kita tasyakuran, yaitu Majlis Taklim Maslakul Akhyar yang usianya sudah 50 tahun. 50 tahun bukan hitungan yang singkat. Ini hitungan yang udah lama. Artinya selama 50 tahun kita di dunia, maka Majlis Taklim ini berdiri. Mudah-mudahan terus berlangsung. Walaupun udah 1, 2, 3 orang dan beberapa orang yang sudah meninggal dunia. Kita doakan anggota Majlis Taklim Maslakul Akhyar yang meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Doain baru di dunia, kemudian juga di alam kubur, dan nanti akan berlanjut sampai ke akhirat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam di akhir surat Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam dia punya bapak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya bapak namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasab yang begitu mulia, yang agung. Masih berdoa kepada Allah, masih minta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Bandingkan sama kita, Nabi bukan, Rasul juga bukan, Syekh Kabir juga bukan, kita orang biasa. Ngaji pun kita di gang dulu. Betul nggak? Di gang 4. Ya. Tapi alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para asatid di tempat yang mulia. Ini tempat bersejarah nih, khususnya buat saya. Kita dulu belajar azan di sini. Ya. Kemudian kita juga maulid juga di sini. Ya. Nah, kita doakan guru-guru kita, Al-Ustadz Haji Abdul Wahid, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Yang berwakaf tempat ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian judul kegiatan ini pun juga kita boleh dikatakan reuni sebagaimana Ustadz kita ngomong tadi. Yang udah sekian tahun, mungkin puluhan tahun nggak ketemu, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita gembira, kita senang. Kita bertemu dengan orang soleh, bertemu juga di tempat yang mulia, di mana di tempat ini hamba Allah Subhanahu wa taala rukuk, sujud, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat. Apalagi tadi kita membaca tahlil, nggak tanggung-tanggung berapa banyak? Yang dipimpin oleh Ustadz Ilyas Adung. 1000 kali coba. Kalau dihitung tadi 1000, berapa orang yang hadir tadi? Kalau 10 orang aja udah 10.000. Sekali duduk kita mengucapkan tahlil 10.000 coba. Mungkin selama ini kita jarang mengucapkan tahlil 1000 kali. Paling banyak 100. Padahal kalau kita mengetahui afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat hak. Ini adalah kalimat yang hak. Yang guru-guru kita dulu kalau akan menutup majelis ilmunya, dia ajak jamaah yang hadir untuk mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Apakah itu di Kuitang, apakah itu di Bali Matraman, Majlis Talim Asy-Syafi'iyah, atau tempat-tempat yang lainnya. Kenapa? Karena kalimat tahlil ini merupakan kunci surga, kunci kebaikan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lisan kita, lidah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang nuntun atau tidak ada yang menuntun kalimat talqin yang disebut oleh para ulama kita dianugerahkan oleh Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab ada juga manusia ketika ditalkinin, Pak, nyebut Pak, nyebut Pak, atau disebut katanya. Diucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, nggak bisa dia. Kalau kata orang Jakarta bilang nggak doyan. Sama juga orang dalam kehidupan sehat walafiat, dia nggak suka susu. Dikasih susu, mules tuh perutnya. Dikasih susu, dia muntah. Begitu juga dengan kalimat tauhid. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Di akhir kehidupannya ada orang yang mentalkinkan. Ada orang yang menuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Marah dia. Emosi dia. Kenapa? Karena waktu sehat, waktu seger, dia nggak suka dengan kalimat la ilaha illallah. Dia nggak pernah menyebut kalimat la ilaha illallah. Dia tidak jadikan wirid la ilaha illallah dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita untuk membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita sedang enak tidur di pagi hari, matahari belum terbit, burung-burung belum berkicau, waktu fajar masuk, muadzin sudah mengumandangkan azan. Anda tahu di dalam azan itu ada kalimat tauhid, ada kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya pengen tanya sama jamaah, 2 dikali 5 berapa? Ah, yang benar. Di Depok 2 kali 5 berapa? Di Bogor 2 kali 5 berapa? Ini aksiomatik, gak bisa dirubah-rubah, saudara. Belum lagi qomatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut juga kalimat syahadat. Kalau saya memahami yang disampaikan oleh muazin, bukan untuk mantas-mantasin itu masjid atau musola, bukan. Tapi mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW dengan kalimat yang agung, dengan kalimat yang mulia. Walaupun ada orang yang melarang azan, mengganti dengan bahasa kaumnya, mengganti dengan bahasa negaranya, seperti yang terjadi di Turki, bukan sehari 2 hari, bukan sepekan 2 pekan, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun azan yang pernah dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah diganti dengan bahasa Turki. Apa umat Islam punah di sana? Tidak. Inilah rahasia kekuatan kalimat tahlil, kalimat tauhid. Kenapa saudara-saudara kita di Gaza sampai detik ini mereka masih bisa melakukan perlawanan terhadap penjajah Zionis Israel? Padahal yang dihadapi Zionis Israel punya tank Merkava, punya nuklir, punya Apache, punya berbagai macam peralatan militer yang canggih, didukung oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Perancis, duit yang banyak. Tapi mereka tidak mampu mengalahkan pejuang-pejuang di Gaza, Palestina. Udah 10 bulan, saudara. Dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berapa bulan? 10, emang saya hitung tadi.
Mereka salah prediksi, dipikir 2 bulan, 3 bulan, itu pejuang Palestina hancur. Ngangkat tangan, kemudian kibar bendera putih. Tidak, saudara. Walaupun berbagai macam bom dijatuhkan, walaupun berbagai macam kezoliman dilakukan, itu tidak menyurutkan perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Apa sebab? Karena mereka bertawakal kepada Allah. Karena mereka mantap dalam kalimat tauhidnya. Bayangkan seorang anak belum masuk SD, apalagi kuliah. Dia tidak manggil mama, papa, papi, mami. Tidak. Tapi apa yang dipanggil oleh anak tersebut? Allah. 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 Kalimat Allah itu ada dalam kalimat tauhid yang kita ucapkan. Kalimat Allah itu ada dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan. Bukankah kita mengatakan la ilaha illallah, illallah Allah. Bahkan mereka ketika diwawancari oleh wartawan, kalimat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah berapa anak yang syahid dia ucapkan melalui lisan yang mulia, alhamdulillah. Di dalam kalimat alhamdulillah ada kalimat Allah. Inilah masalah keimanan. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada rakyat Palestina, khususnya di Gaza, yang sakit, yang luka-luka, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang meninggal dunia, mudah-mudahan mendapat syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dilembutkan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun digerakkan oleh Allah untuk senantiasa membantu mereka, meringankan beban mereka. Kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kenapa saya perlu ingatkan kita harus malu? Di Amerika, Pak, di Eropa, itu non-muslim. Wanitanya nggak pakai jilbab, pakai kaos oblong, celana pendek. Kata orang Jakarta bilang, keteknya kelihatan, coba. Tapi mereka memiliki kepedulian. Mahasiswa-mahasiswinya melakukan aksi solidaritas. Untuk apa? Mendukung saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Maka sangat aneh kalau ada orang mengaku muslim, KTP-nya Islam, ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia berjabatan tangan dengan orang yang tangannya berlumuran darah kaum muslimin di Gaza, Palestina. Bahkan berfoto ria mereka, merasa bangga dengan orang yang membantai umat Nabi Muhammad SAW. Harusnya kan dia punya izah, punya wibawa, punya pembelaan, komitmen kepada sunnah Rasulullah SAW. Bukankah Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudara kamu yang melakukan kezoliman dan yang melakukan kezoliman dan yang diperlakukan secara zolim. Nah, inilah pentingnya kita berkumpul pada siang ini dari mulai pagi tadi, yang dipimpin oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ya, ada tahlilnya, kemudian ada khataman Qur'annya. Makanya acara kita Majlis Talim Maslakul Akhyar, kalau nggak sakit kegeletak kita datang. Kenapa? Ini tempat forum acara penuh dengan berkah, penuh dengan anugerah dari Allah. Kalau ada yang nggak yakin, lihat di depannya masing-masing. Tuh ada buah pisang tuh. Ini ada jeruk. Ya, apalagi saya lihat tuh di belakang ada kebuli. Ya kan? Ini bocoran aja saya kasih tahu nih. Kita masak kagak, bikin kagak, tinggal hadir aja, apa sulitnya coba. Nah, makanya kita luangkan setiap kita ada pengumuman dari Ustadz Ghazali melalui WA, tanggal berapa di mana kita luangkan waktu. Saya insya Allah saya luangkan waktu, kecuali kalau ada acara keluar negeri atau sakit, ya saya izin. Tapi kalau nggak ada hal-hal semacam itu, saya tetap hadir. Saya sempat-sempatin hadir. Kenapa? Ini majelis yang penuh dengan berkah. Ini majelis adalah majelis fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali pulang. Dan majelis ini juga merupakan satu di antara taman-taman surga. Jadi sebelum kita masuk surga yang sesungguhnya nanti di akhirat, biasain kaki kita ini melangkah ke taman surga yang ada di dunia. Berapa banyak orang begitu semangat untuk pergi ke taman surga di Raudhah min Riyadhil Jannah Mekah.
di Madinah, ya, yang karpetnya warnanya hijau. Nah, di negeri kita ada taman di antara taman surga. Apa itu? Majelis ini. Makanya saya menyuruhkan kepada anggota majelis, kita bersyukur kepada Allah. Ini pengajian bukan sembarang pengajian, coba. Tadi udah disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Haji Abdurrahman Nasrah. Dari mulai kita celana pendek, sampai sekarang udah jadi aki-aki. Ya, udah punya cucu. Saya aja cucu 4. Ya. Haji Yunus tadi bilang cucunya berapa? Udah 3, baru lahir. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Ya, yang panjang umur, sehat walafiat, menjadi hafizah, ya, taat kepada orang tua. Enaknya begitu kalau orang soleh saling doa mendoakan. Ustadz Abdurrahman juga, dia udah berapa cucu? Udah 2 juga, ya. Antum udah 1. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan generasi kita nanti, anak kita, cucu kita bisa ikut majlis ini. Makanya anak saya ajak, ya, ini anak nomor 3, yang baju hitam, yang putih anak nomor 8. Ya, doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi akan membebaskan Baitul Maqdis. Dikit lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmatnya lagi kita, tadi udah saya singgung, udah saya sampaikan, kita mendoakan teman-teman kita udah meninggal dunia. Teman kita itu bahagia. Cuman kita aja yang nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata iman, dia senang sekarang nih. Kenapa? Teman-teman dia dulu waktu masih hidup masih berkumpul doain. Ya, kirim tahlil, kirim doa, kirim yasin. Tadi kita baca yasin juga. Kita khataman. Ini termasuk pertemuan paket lengkap. Ya, apalagi tadi saya sudah sampaikan ada kebulinya lagi. Kan memang udah lengkap ini. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Guru-guru kita tadi udah didoakan, kita kirimkan suratul Fatihah. Kita jangan banyak berdebat lagi dah. Ini sampai apa kagak? Kalau ada orang mengatakan sampai, suruh dia datang ke sini. Sebutin nama bapaknya siapa, bin siapa. Kemudian sama-sama kita doain, mudah-mudahan bapak ente di dalam kubur mendapat siksa. Saya yakin dia akan marah. Astagfirullahaladzim, itu kenapa ngomong itu? Ya kalau ente nggak suka kalimat semacam itu, kenapa ketika didoakan yang baik nggak mau? Ya, ini logika nih, ini dalil akli ini namanya. Kan kalau kita doain kan dia kan suka. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tuanya ya Allah. Panjangkanlah umurnya kalau dia masih hidup. Kalau dia sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh. Kalau dia udah meninggal, ya Allah jadikan kuburnya sebagai taman di antara taman surga. Kan enak kayak begitu. Nah, kita bukan untuk berdebat lagi. Kita mengaji untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat karomah fadilah barakah suratul Fatihah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kita, khususnya Mu'alim Nasrah bin Abdurrahman dan guru-guru kita yang lainnya, orang tua kita, kakek dan nenek kita, sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam taat. Yang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah beri kemampuan untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Karena Allah adalah Tuhan yang maha kaya, pemilik alam semesta. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasangan beriman dan bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang tak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan kita bermohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,